Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 24 Oktober 2021, Kisah Para Rasul 11 ayat 19-24. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Maka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masuk pada Minggu Zending atau Minggu Pekabaran Injil dengan tema khotbah kebaikan meneguhkan iman. Iman adalah mutlak bagi setiap orang yang mau diselamatkan. Siapa yang beriman kepada Kristus, dia akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan binasa. Dan untuk dapat beriman kepada Kristus, seseorang harus mendengarkan berita Injil, yakni berita tentang Yesus Kristus. Dan berita itu akan dapat didengar jika ada yang memberitakannya. Dan orang-orang percaya memberitakannya walau dalam keadaan sulit, dianiaya dan dikejar-kejar musuh. Sebab berita itu memang harus disebarkan dan tidak ada suatu kekuatan apapun di dunia ini yang dapat menghalang-halanginya atau menghambatnya. Malah semakin dihambat, berita itu semakin merambat. Seperti dituliskan dalam ayat 19 dan 20. Saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Maka tersebarlah sampai ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada orang Yunani pun berita itu disampaikan. Dituliskan dalam ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani. Mereka memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Pemberitaan itu membuahkan hasil karena tangan Tuhan menyertai mereka. Lihat ayat 21, dituliskan demikian. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dari sini jelas terlihat bahwa jika tangan Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil itu, maka akan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Tentu percaya saja bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidaklah cukup. Sebab iman yang tumbuh itu harus dipelihara dan diteguhkan supaya berbuah sampai pada masa penuaian. Mereka harus setia dan mereka memerlukan pengajaran. Inilah maksud kedatangan Rasul Barnabas ke tengah-tengah mereka. Barnabas diutus dari Yerusalem untuk meneguhkan iman jemaat yang baru bertobat itu. Dan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lihat ayat 24. Pemberitaan orang-orang percaya yang disertai tangan Tuhan itu
menjadikan sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Yesus. Dan peneguhan atau pengajaran yang dilakukan Barnabas, Rasul Tuhan yang baik itu, yang dipenuhi Roh Kudus dan beriman itu, membawa orang kepada Kristus. Jadi berita itu harus teguh. Berita itu harus teguh supaya seseorang bisa dibawa kepada Kristus. Sebab jika tidak teguh, maka iman itu bisa saja mati dan tidak berbuah sehingga tidak dapat dibawa kepada Kristus. Disinilah pentingnya keberadaan para pemberita atau pengajar-pengajar Injil seperti Barnabas yang diutus dari Yerusalem meneguhkan iman jemaat yang sedang tumbuh. Seorang yang diutus untuk meneguhkan iman haruslah ia seorang yang baik, dipenuhi Roh Kudus dan beriman. Tema minggu kita, kebaikan meneguhkan iman, mengingatkan kita sebagai utusan-utusan Tuhan supaya memperlihatkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat yang dilayani. Sebab kebaikan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat. Jika pelayan Injil itu tidak baik dan tidak menjadi teladan bagi mereka, jemaat pun sulit untuk menerima pengajarannya. Tetapi jika pelayan Injil itu baik, maka jemaat pun akan semakin setia dan diteguhkan dalam imannya. Pemberita yang baik bukanlah pemberita yang memikirkan bagaimana supaya terjadi kesenangan-kesenangan di jemaat itu atau kesenangan dirinya sendiri, sehingga yang bersalah pun tidak ditegur. Bukan begitu pemberita Injil yang baik. Tapi pelayan atau pemberita Injil yang baik adalah pelayan yang berdiri sebagai juru bicara Allah di tengah-tengah jemaatnya. Dia tahan menderita dan tidak mengeluh walau dalam keadaan sulit. Dia tidak menimbulkan perpecahan dalam jemaat dan tidak materialistis. Dia mau memberi perhatian dan mendoakan jemaatnya tanpa pamrih. Ia setia dan rendah hati, pendamai dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Pelayan yang seperti ini akan menjadi teladan yang dapat meneguhkan iman jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat ke dalam diri kita, apa yang sudah kita kerjakan dan perbuatan baik mana yang sudah kita lakukan. Jika kita masih kurang baik, baiklah kita memohon pertolongan Roh Kudus supaya Ia menuntun kita untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah jemaat, supaya iman jemaat dan iman kita diteguhkan dan akhirnya dibawa kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan yang kekal itu. Amin. Amin.